Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa bertatap muka kembali. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat ya? Masuk semua ini? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran baru, yang mana pada pagi hari ini kita akan membahas atau memasuki bab yang baru, yaitu tentang penentuan pelaksanaan kurban dan akikah. Nah, sebelum kita memasuki pada pembelajaran materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Amin. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan ilmu yang manfaat barokah, bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Amin. Materi pada pagi hari ini adalah tentang kurban dan akikah. Mestinya kalian sudah pernah mendengar dan mungkin ada yang sudah mempelajari apa itu kurban dan akikah. Sekarang yang pertama itu tentang kurban. Siapa yang tahu apa itu kurban? Penyembelihan hewan. Yang lainnya? Ya, untuk lebih bisa memahami tentang apa itu kurban, mari kita lihat video berikut ini. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk pada materi, yaitu materi tentang kurban dan akikah. Apa sih kurban itu? Kurban adalah menyembelih hewan dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Hukumnya apa kurban itu? Kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Waktu penyembelihannya, waktu kurban itu kapan sih? Waktunya yaitu sejak setelah sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Jadi waktu penyembelihan kurban itu mulai dari tanggal 10, 11, 12, dan 13. Jadi ada waktu 4 hari. Ketentuan hewan yang bisa dijadikan kurban itu adalah hewan ternak. Syaratnya yaitu hewan yang bisa dijadikan kurban itu adalah hewan ternak, yaitu seperti domba. Domba itu minimal berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Unta minimal berumur 5 tahun, sapi berumur 2 tahun. Jadi itu tadi hewan yang bisa dijadikan untuk berkorban. Daging kurban sebaiknya dibagikan pada fakir miskin ketika masih mentah, belum dimasak. Selanjutnya, setelah membahas tentang kurban, kita membahas tentang akikah. Akikah itu adalah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7, atau kalau hari ke-7 tidak bisa hari ke-14, atau tidak bisa hari ke-21. Jadi kelipatan dari hari ke-7 itu. Akikah itu hukumnya yaitu sunnah bagi orang yang mempunyai kewajiban atau orang yang menanggung nafkah anak tersebut. Akikah secara bahasa itu adalah rambut yang tumbuh di kepala bayi, sedangkan secara istilah binatang yang disembelih pada hari ke-7 atau kelipatannya tadi. Jadi seperti itu. Ketentuan akikah atau ketentuan hewan untuk akikah itu sama dengan hewan yang digunakan berkorban tadi.
yaitu biasanya yang digunakan adalah domba. Akikah untuk anak laki-laki itu 2 ekor dan untuk anak perempuan itu 1 ekor. Kalau korban tadi kan dibagikan ketika masih mentah. Kalau akikah itu dibagikan ketika sudah dimasak. Jadi itu tadi adalah tentang kurban dan akikah. Hikmahnya kurban tadi belum ya. Hikmah kurban itu menambah kecintaan kepada Allah, menambah keimanan dan ketakwaan. Sedangkan hikmahnya akikah merupakan wujud rasa syukur kepada Allah atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada dirinya. Sekarang mari kita ulas sebentar tentang materi kurban tadi. Dari slide tadi yang dimaksud kurban itu apa? Menyembelih hewan kurban dengan niat beribadah kepada Allah. Syarat-syaratnya dan ketentuannya. Waktu penyembelihan hewan kurban itu kapan? Mulainya berarti mulai tanggal 10 Zulhijjah, terus 11, 12, 13. Jadi ada berapa hari waktunya? 4 hari. Yang bisa dijadikan hewan kurban apa saja? Kambing, domba, sapi, unta. Kalau kambing itu untuk berapa orang? Kalau sapi 7 orang. Kalau unta juga sama untuk 7 orang, sama seperti sapi ya. Selanjutnya materi tentang akikah. Akikah itu apa? Memotong rambut. Kalau menurut bahasa kan memotong rambut, ya toh. Sebenarnya akikah itu juga sama seperti kurban, juga menyembelih hewan. Nah biasanya yang digunakan untuk akikah itu apa? Hewan apa? Kambing. Lah ketentuannya untuk anak laki-laki berapa nih? 2. Kalau untuk anak perempuan 1. Waktunya kapan? Waktunya hari ke-7 setelah kelahiran. Kalau hari ke-7 belum bisa, hari ke-14. Kalau belum bisa juga hari ke-21. Pokoknya kelipatannya 7 tadi. Kalau misalnya kok sampai beberapa hari, beberapa tahun belum bisa, gimana? Lipatan dari ke-7. Ya semampunya. Misalkan dia sudah sampai dewasa atau dia sudah dewasa, sudah besar, ya sudah punya uang sendiri atau apa, boleh untuk mengakikahi dirinya sendiri. Paham ya? Nah tadi tentang hikmah-hikmahnya, hikmah kurban tadi apa? Salah satunya diri, menambah kecintaan kepada Allah. Selain itu juga bisa untuk mempererat tali persaudaraan antara sesama muslim. Lah hikmahnya akikah wujud rasa syukur pada Allah atas segala rahmat, diberi nikmat, telah diberi kepercayaan untuk mendidik seorang anak. Sudah paham tentang materi kali ini? Ya baik, setelah kita mempelajari materi tentang kurban dan akikah ini, diharapkan kalian bisa memahami apa itu kurban, akikah, tata caranya, dan waktu-waktunya itu. Paham ya? Ya, nanti berarti setelah ini kita ada tes ujian untuk menguji bahwa kalian benar-benar paham. Apa ada yang perlu ditanyakan?
sudah cukup? Ya baiklah anak-anak, kalau sudah cukup untuk materi kali ini saya akhiri sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kalian pelajari pada hari ini bisa bermanfaat, dan ingat terus materi-materi yang telah kita pelajari. Baik anak-anak, langsung saja kita berdoa. Sebelum kita tutup, berdoa dulu. Al-Fatihah. Baiklah anak-anak, semoga kita bisa bertemu kembali untuk pelajaran yang selanjutnya. Untuk hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.